Halo minasan, balik lagi di channel Tao-chan, di mana kita akan membahas manga dan anime populer. Tapi sebelum itu, silakan minasan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Bila sudah, mari kita berangkat dan tancap gas! Oke minasan, pada video kali ini kita akan membahas terkait spoiler manga Record of Ragnarok chapter ke-92, yang mana kali ini kita akan diperlihatkan masa lalu milik Okita Souji pada akhirnya. Dan juga kita akan diperlihatkan Fallen milik Okita Souji, yang mana Fallen Okita Souji spesial bukan dari Valkyrie, melainkan Fallen-nya adalah iblis yang ada di dalam tubuh Okita Souji sendiri. Jadi akan seperti apakah kisahnya di chapter kali ini? So, tanpa basa-basi lagi minasan, langsung kita gas ke pembahasannya. Chapter dibuka dengan diperlihatkan setelah Okita Souji terkena serangan Susanoo no Mikoto yang menyebabkan Okita Souji kehilangan kesadaran, bahkan tubuhnya tercabik-cabik. Kita diperlihatkan alam bawah sadar milik Okita Souji. Dari situ kita diperlihatkan Okita Souji yang mulai frustasi dan bahkan ingin berjuang dengan kawan-kawannya. Dan di bawah alam sadarnya itu juga kita bisa melihat Okita Souji sedang mengobrol dengan jiwanya sendiri yang merupakan sang Onigo, iblis yang terdapat dalam tubuh Okita Souji. Okita di sini mulai dipengaruhi dan mulai digoda oleh sang iblis agar tubuhnya full dikendalikan sang iblis dan jangan melawan. Tapi Okita Souji menolak tawaran iblis tersebut, walaupun sudah diperlihatkan begitu sialnya Okita semasa hidup, di mana teman-temannya terus berjuang, namun Okita malah sakit-sakitan dan meninggal ditinggalkan oleh rekan-rekannya. Hingga pada akhirnya kita juga diperlihatkan masa lalu milik Okita Souji bersama Kando Isami. Semasa kecil, Okita Souji sudah dijuluki sebagai bocah iblis. Setelah ayah dan ibunya meninggal dunia, dia bersama kakaknya pada saat itu ditagih dan dianiaya oleh sekelompok Yakuza. Namun, karena Okita Souji pemberani, bahkan bisa mengalahkan orang dewasa dan membunuh mereka sampai mati, hingga pada akhirnya sampai-sampai sang kakak Okita Souji ketakutan. Dan dari situ mulailah julukan sang bocah iblis untuk Okita Souji. Pada saat-saat berbahaya dan dijauhi orang-orang, bahkan Kando Isami lah satu-satunya orang yang tidak takut akan sang bocah iblis Okita Souji. Kando Isami mencoba membujuk Okita dan membawanya, dan inilah awal mula kedekatan Okita Souji dan juga Kando Isami. Selama masa kecil Okita, dia selalu bersama Kando Isami. Kando Isami merawat Okita Souji layaknya putranya sendiri. Kando Isami pun menyayangi Okita Souji sangat tulus, bahkan mengajarkan arti kehidupan itu seperti apa. Walaupun Kando Isami sadar bahwa ada kekuatan yang luar biasa dalam tubuh Okita Souji, tapi Kando Isami terus menyayanginya hingga suatu hari Kando Isami mengatakan, "Berjanjilah kepadaku Okita Souji, walaupun ada iblis dalam tubuhmu dan memiliki kekuatan yang begitu besar, tapi jangan sampai kau dikendalikan oleh iblis itu. Jadi, belajarlah untuk mengendalikan iblis yang ada dalam tubuh dirimu tersebut." Setelah Kando Isami mengatakan itu, Okita Souji mulai dibimbing dan dilatih menjadi seorang samurai yang kuat oleh Kando-san. Tidak hanya belajar dalam soal kemampuan berpedang, tapi juga dia dilatih tentang apa arti samurai sesungguhnya. Hingga pada saat itu, kita mulai diperlihatkan lagi obrolan Okita dengan iblisnya. Okita mengatakan mengingat janji yang ia genggam pada Kando-san, dan dari situ Okita mengajak kerjasama pada sang Onigo meminta bantuan untuk membantunya sekuat tenaga agar dia bisa mengalahkan Dewa Susanoo no Mikoto dan berjuang sampai akhir. Namun dalam percakapan tersebut, sang Onigo mengatakan untuk sejenak sang Onigo menolak karena akan beresiko besar. Dia mengatakan bahwa jika mereka bertarung bersama, bahkan jika dia menang melawan Susanoo no Mikoto, hal yang tak terhindarkan akan menantinya. Karena semakin Okita Souji menggunakan kekuatan iblis, maka tubuh Okita Souji akan semakin rusak sehingga mengakibatkan tubuh Okita Souji semakin parah. Dan setelah mendengar itu, Okita Souji pun mengatakan, "Tidak apa-apa, aku akan menyelesaikan ini hingga akhir, apapun resikonya." Hingga pada akhirnya mereka berdua pun menemukan titik terang dan mereka berdua pun ingin bertarung sampai akhir. Yang ternyata minasan, untuk Fallen Okita Souji bukan menggunakan Valkyrie, melainkan dia menggunakan iblis dalam tubuhnya sendiri. Jadi selama ini pantas saja ya Okita berani menantang Dewa Loki pada saat membantu Buddha tanpa Valkyrie-nya. Ternyata dia mampu mengimbangi senjata Loki dengan menggunakan iblis sebagai Fallen atau senjatanya. Oke lanjut minasan.
Setelah itu kita juga diperlihatkan Okita Souji yang mulai bangkit kembali dari kesadarannya untuk melakukan pertarungan. Nampak Okita yang mulai mengobrol dan menyatukan hatinya bersama sang iblis. Okita pun di sini dalam keadaan penuh luka bangkit kembali dan membuka bajunya bersiap untuk bertarung melawan Susanoo no Mikoto kembali dengan versi yang lebih tenang. Sang iblis pun mulai bekerja sama dan bersiap untuk menambah kekuatan Okita Souji. Setelah melihat perjuangan Okita Souji sampai akhir, Kando Isami menangis akibat janji yang dia buat bersama Okita masih diingatnya hingga akhir hayat, yang membuat Kando Isami terus-terusan menangis melihatnya. Selain itu juga ternyata Susanoo pun menangis terharu melihat perjuangan dan mendengar masa lalu milik Okita Souji. Dia kali ini akan mengeluarkan kekuatan sesungguhnya sebagai tanda sebuah kehormatan seorang samurai untuk melayani Okita Souji hingga akhir, dan panel pun selesai. Yang ternyata minasan bahwa di chapter 92 ini pertarungan roda 10 masih belum berakhir dan akan dilanjut untuk chapter selanjutnya. Nah, itulah dia minasan terkait pembahasan spoiler manga Record of Ragnarok chapter ke-92, yang mana minasan ternyata selama ini Valkyrie Okita Souji tidak diperlihatkan. Ternyata Volur milik Okita Souji bukanlah Valkyrie, melainkan iblis yang ada dalam tubuhnya. Jadi gimana nih menurut minasan terkait pembahasan kali ini? Dan untuk full draw-nya, saya akan bahas seperti biasa di tanggal 28 mendatang. Jadi jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya. Selalu tetap saksikan di channel Tahu Cara agar minasan tidak ketinggalan informasi terbaru dari Sensei. Sekian dari Sensei, and bye-bye!